Shalom adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kakak harap adik-adik semua hari ini selalu sehat dan selalu bersuka cita ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan adik-adik semua. Mengucap syukur karena hari ini kita berjumpa lagi dan di sini kakak akan menemani adik-adik dalam ibadah sekolah minggu Gereja Kristen Jawa Adireja Adipala tanggal 2 Agustus 2020. Untuk mengawali ibadah pada hari ini, mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian dalam Yesus kita bersaudara. Mari kita memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita dan bangkit berdiri. Memulai mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita di dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Iren. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa, kita lipat kedua tangan kita pejamkan mata. Berdoa, mulai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan berkat Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami mampu mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Berkati juga ibadah kami pada hari ini, kami serahkan seluruhnya hanya ke tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, minggu lalu kita sudah menyaksikan kisah Musa seri yang ketiga. Hari ini kita akan melanjutkan kisah Musa seri yang keempat tentang tulah ke-10 dan Israel yang keluar dari Mesir, yang diambil dari Keluaran 11 ayat 1 sampai Keluaran 14 ayat 31. Selamat menonton! Kisah lanjutan Musa ini diambil dari Keluaran pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan Keluaran pasal 14 ayat yang ke-31. Sampai tulah yang ke-9, Raja Firaun masih berkeras hati. Apa yang terjadi pada Mesir membuat Raja Firaun tidak sadar, bahkan ia sangat marah dan jengkel. Apa yang dilakukan terhadap orang-orang Israel justru tidak berhasil. Sampai kemudian Musa dan Harun menghadap. Musa menyampaikan bahwa Allah akan mendatangkan tulah yang ke-10. Tetapi Raja Firaun begitu kesalnya dan tidak meyakini apa yang disampaikan Musa dan Harun. Musa dan Harun kemudian menghadap Tuhan. Tuhan menyampaikan tulah yang ke-10 yang akan ditimpakan kepada orang-orang Mesir.
Musa kemudian menyampaikan kepada kaum Israel bahwa Tuhan akan mendatangkan tulah yang ke-10, di mana Tuhan akan mengambil anak-anak sulung, bukan hanya anak sulung orang Mesir, tetapi hewan dan ternak pun juga akan diambil. Kemudian Musa dan Harun menyuruh orang-orang Israel menyembelih domba, dan darahnya dipercikkan di tiap-tiap pintu rumah. Karena dengan demikian maut akan melewati tiap-tiap rumah Israel. Maut kemudian datang kepada kaum Mesir. Anak sulung Raja Fir'aun pun juga mati. Itulah yang membuat duka istana Fir'aun. Kesedihan begitu dirasakan oleh penghuni istana. Juga orang-orang Mesir kehilangan anak-anak sulung mereka. Ternak-ternak mereka yang sulung pun mati. Hal inilah yang kemudian membawa duka bagi penduduk Mesir. Mereka mengungkapkan kekesalan kepada para prajurit. Nyanyian duka bersenandung. Hal inilah yang membuat Raja Fir'aun tak berdaya menghadapi orang-orang Israel. Dan ketika Harun dan Musa menemui kembali, Raja Fir'aun kemudian membiarkan Musa dan Harun membawa keluar orang-orang Israel. Musa dan Harun memberitahukan kebebasan yang telah diberikan Raja Fir'aun kepada orang-orang Israel. Kemudian mereka mempersiapkan diri dan bergegas keluar dari Mesir. Tetapi keputusan Fir'aun untuk membiarkan orang-orang Israel pergi sungguh menjadi kekecewaan. Oleh sebab itu, ia berusaha untuk mengejar orang-orang Mesir. Ketika orang-orang Israel berjalan keluar Mesir, sementara di belakangnya orang-orang Mesir mengejar, mereka terhalang laut Tiberau. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkat ke laut Tiberau. Laut terbelah. Orang-orang Israel kemudian berjalan di tengah-tengah daratan kering di tengah laut Tiberau. Kemudian pasukan Mesir beserta Fir'aun mengejar. Mereka juga masuk ke laut yang terbelah. Tetapi di tengah-tengah Allah kemudian memulihkan laut itu. Fir'aun dan para prajuritnya tenggelam. Selepas Allah melepaskan
orang-orang Israel beserta Musa dan Harun dari pengejaran orang-orang Mesir bersama Fir'aun. Allah kemudian menuntun umat Israel. Ketika siang hari, Allah memimpin orang-orang Israel dengan tiang awan. Tetapi di malam hari, Allah menuntun orang-orang Israel dengan tiang api. 40 tahun lamanya, mereka berjalan menuju tanah di mana Allah menjanjikan bagi mereka. Nah, gimana adik-adik cerita Musa seri yang keempat tadi? Pasti menarik bukan? Nah, kakak harap tadi adik-adik juga sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Karena nanti setelah ini akan ada kuis menarik dari Ibu Guru Sekolah Minggu. Ya, betul apa yang dikatakan Kalisa. Nah, adik-adik, selain itu ada pesan yang dapat kita ambil dari cerita Musa yang keempat, yaitu keselamatan itu berasal dari Allah. Mari kita syukuri keselamatan hidup. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini, marilah kita memuji nama Tuhan dengan lagu pujian Yesus Pokok Anggur. Mari kita nyanyikan dengan bangkit berdiri. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita satukan hati kita dalam berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Lisa. Baik adik-adik, mari kita lipat kedua tangan kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala berkat dan penyertaan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami selama kami beribadah sekolah minggu pada hari ini. Bapa, sebentar lagi kami juga akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami. Dan Tuhan Yesus, biarlah firman yang telah kami peroleh hari ini kiranya boleh kami terapkan dalam hidup dan kehidupan kami. Berkati pula Tuhan Yesus segala aktivitas kami selama 1 minggu ke depan. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.